Shalom saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang menjadi tema pada saat hari ini, yang terambil dari Mazmur 86 ayat 5, saudara. Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih, setia bagi semua yang berseru kepadamu. Saudara dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat hari ini, Kuasa Pengampunan. Kuasa Pengampunan yang ditulis oleh Dave Brown. Sebuah berita dari tahun 2021 melaporkan tentang 17 misionaris yang diculik sebuah geng. Geng tersebut mengancam akan membunuh mereka beserta anak-anak apabila tebusan yang mereka tuntut tidak dipenuhi. Namun saudara, luar biasanya, semua misionaris itu akhirnya dilepaskan atau berhasil melarikan diri. Setelah selamat, mereka mengirimkan pesan kepada para penculik. Tuhan Yesus mengajar kami melalui perkataan dan teladan hidupnya bahwa kuasa pengampunan yang dilandasi kasih lebih kuat daripada kebencian terhadap kekerasan. Saudara, oleh karena itu kami mengampuni kalian. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan itu penuh kuasa. Dia berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Matius 6 ayat 14. Kemudian saat menjawab Petrus, Kristus menyatakan beberapa sering kita harus mengampuni. "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan di atas kayu salib, dia menunjukkan pengampunan ilahi dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34.
Pengampunan sejati dapat terwujud saat kedua belah pihak melangkah menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Meski dampak kerusakan tak dapat dihindari dan dibutuhkan hikmat untuk mengelola hubungan yang terlampau menyakitkan atau tidak sehat, pengampunan dapat memulihkan hubungan dan menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa Allah. Marilah kita berusaha untuk melepaskan pengampunan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kapan kita merasa paling sulit untuk mengampuni? Bagaimana Anda dapat mempercayai Roh Kudus dalam menolong Anda untuk mengampuni sesama? Berbuat salah itu manusiawi, tetapi kerelaan memaafkan itu ilahi. Tulisan daripada penyair Alexander Pope. Memaafkan memang membuat kita seperti Allah. Kita cenderung jatuh ke dalam salah satu perangkap dalam hal pengampunan. Yang pertama, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak penting, karena kita selalu bisa memaafkan kemudian. Yang kedua, kita membatasi pengampunan Allah. Maksud perumpamaan dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 adalah bahwa Allah mengampuni dengan berlimpah dan tak terhingga, tetapi kita harus menerima pengampunannya dan berperilaku sesuai dengan pertobatan kita. Kita patut mengampuni orang lain sebagaimana kita telah diampuni. Pengampunan sejati tidak dapat kita lakukan begitu saja, hanya melalui Yesus barulah kita dapat sungguh-sungguh mengampuni sesama. Saudara dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk menjangkau mereka yang perlu kami ampuni, sebagaimana kesaksian atas kuasa dan kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.